Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu kita kembali bertemu di Dapur Sehat Roja. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin sekalian, bahwasanya tubuh manusia terdiri dari harara dan rutubah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Adab Syariah. Tubuh manusia terdiri dari harara dan rutubah, ya, yakni panas dan lembab. Terdiri dari fungsi, materi dan fungsi. Ya, kedua hal ini, kedua bahan ini, kedua materi ini, harara dan rutubah ini didapatkan dari saripati makanan dan minuman. Hal ini tentunya senada dengan apa yang disampaikan di firman Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Dari situlah kemudian makanan-makanan yang berasal dari tanah, tanaman-tanaman yang berasal dari tanah, kemudian binatang-binatang yang memakan makanan yang tumbuh di atas tanah, kemudian itulah yang kita konsumsi. Dari situlah kemudian munculnya dua materi ini, harara dan rutubah. Ya, begitu pula pria yang memiliki sifat harara dan perempuan yang memiliki sifat rutubah, sebagaimana karakter spermanya. Sperma wanita memiliki sifat rutubah, spermanya pria memiliki sifat harara. Dan masing-masing memiliki kedominanan harara dan rutubah. Harara dan rutubah ini didapat dari saripati makanan. Yakni ketika seseorang itu lapar, ya, makanan yang sudah dicerna di dalam tubuh kemudian habis, maka dia lapar, kemudian haus, ya, maka ini merupakan tanda imarat, tanda-tanda bahwasanya manusia itu membutuhkan makanan atau asupan yang harus dimasukkan ke dalam tubuh kita. Timbulnya lapar dan haus itu. Kemudian setelah makanan dimasukkan ke dalam tubuh, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masuknya makanan ke dalam tubuh kemudian dia menetap, ya, makanan tersebut kemudian menetap di dalam tubuh, maka akan dicerna makanan tersebut oleh harara yang berasal dari kolbu. Setelah dicerna kemudian sebagian menjadi cairan merah, darah, sebagian menjadi cairan kuning, cairan empedu kuning yang disimpan di dalam harara, kantong empedu, kemudian sebagian disimpan di dalam limpa, cairan hitam, dan sebagian lagi menjadi balgam. Ya, dan balgam ini terdiri dari dahak, reak, dan beberapa kotoran. Dari makanan ini kata para ahli klasik Tionghoa bahwasanya setelah makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, kemudian dari maidah, ya, dari perut besar kemudian dicerna saripati makanannya masuk ke tihal, sementara ampasnya atau balghamnya itu kemudian sebagian masuk ke dalam usus kecil, ya, ke dalam al-ma'i, usus kecil. Dan dari usus kecil ini kemudian dipisah ampas padatnya ke usus besar, atau disebut dengan bawah pintunya maidah, kemudian menjadi buang air besar. Adapun yang masuk ke usus kecil menjadi buang air kecil, diturunkan ke kantong kemih kerjasama dengan kantong kemih dan ginjal, kemudian dibuang menjadi buang air kecil, menjadi keringat, menjadi buang air kecil, menjadi dahak, menjadi reak, menjadi feses, buang air besar. Ya. Maka dalam siklus seperti ini terkadang ada kalanya seseorang itu mengalami hambatan di beberapa sisi. Terkadang ada hambatan di sistem cernanya, terkadang ada hambatan di sistem transmisinya dari makanan menjadi nutrisi. Terkadang ada kesuksesan mentransmisi makanan menjadi saripati, tapi terkadang ada juga yang terkendala dari sisi pembuangan balgam, dari sisi pembuangan ampas. Ya. Padahal pembuangan ampas ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi masuk kategori kaidah pengobatan. Di mana kaidah pengobatan ada tiga. Yang pertama adalah hifdzus siha, yang kedua adalah al-miyah al-mudi, kemudian
Yang ketiga adalah istifraq al-mawadah al-fasidah. Jadi mengosongkan materi-materi yang fasidah, yang rusak. Ya, mengosongkan materi-materi yang rusak. Dan itu ada 10 perkara kata beliau rahimahullah taala. Yang pertama, ad-dam idza haja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Yang kedua adalah mengeluarkan sperma agar tidak tertahan dan jangan sampai beruntun dalam mengeluarkan. Kemudian yang ketiga al-qai, muntah, mengeluarkan muntah. Kemudian yang keempat itu buang air besar. Kemudian yang kelima itu buang air kecil. Dan ini masuk kategori buang air kecil, ini masuk kategori istifraq. Ya, masuk kategori istifraq. Ini sesuatu keharusan mengeluarkan dikarenakan ini merupakan ampas dari makanan tersebut. Kalau tidak dikeluarkan maka akan terjadi permasalahan. Akan tetapi terkadang banyak juga orang yang mengalami hambatan. Saya katakan tadi, ada orang yang sukses dalam transmisi saripati makanan, tapi terkadang tidak sukses di dalam pembuangan ampasnya. Ya. Maka ada istilah orang yang susah buang air kecil, atau buang air kecil terus menerus, atau gangguan buang air kecil. Ya. Orang Jawa bilang anyang-anyangan. Ada istilah seperti itu. Kencing sedikit, berhenti lagi. Kencing sedikit, berhenti lagi. Baik dikarenakan suatu kondisi kelemahan kandung kemihnya, atau baik kondisi tersebut dikarenakan prostat. Kencingnya tidak lancar, sering kencing tapi tidak lancar, tidak lampias. Bahasa kami tidak lampias, tidak tuntas. Maka pada kesempatan kali ini kita hendak memberikan tips dari Dapur Sehat Roja. Kita akan memberikan tips mengenai memperlancar buang air kecil atau mengatasi gangguan anyang-anyangan. Ada beberapa bahan di sini yang hendak kita gunakan, dan yang pertama adalah kunyit, ya. Kemudian yang kedua adalah jahe, ya. Kemudian yang ketiga adalah jeruk nipis nanti. Adapun kunyit ini sudah sangat dikenal untuk gangguan-gangguan maidah, ma'yu, asurmu, gangguan-gangguan tentang perut besar, gangguan usus besar, gangguan usus kecil, ya, sampai kepada usus buntu. Maka kita menggunakan kunyit ini untuk menguatkan sistem kinerja limpa, tihal, ke usus kecil maupun ke usus besar. Dan kunyit ini memiliki rasa yang pedas mendorong, memperlancar peredaran darah, kemudian memperlancar sirkulasi cairan yang ada dalam tubuh, termasuk dalam hal ini adalah cairan urin. Ya. Kita pilih kunyit karena dia juga meningkatkan, mendorong energi vital. Kemudian dia juga pemupuk rutubah, anti radang manakala terjadi seseorang itu terjadi dikarenakan prostat. Kemudian yang kedua, jahe. Jahe itu hangat. Karena kencing yang tersendat-sendat itu, ini saya tidak katakan karena radang ya. Kencing yang tersendat-sendat itu atau anyang-anyangan itu dikarenakan adanya sumbatan. Bisa jadi kolaborasi antara minum dingin dan panas. Maka jahe itu memperlancar. Ya, dan setelah nanti kita rebus bahannya jahe dan kunyit dengan 1 gelas air, ya, kemudian nanti habis itu baru kita kasih air jeruk nipis. Ini yang pertama, kita didihkan dulu air. Kemudian kita ambil 7 iris kunyit, kemudian kita rebus, ya, kemudian jahe 1 jari, jahe 1 jari diiris kemudian direbus. Itu perebusan ini kita lakukan sampai mendidih. Setelah mendidih airnya, baru kemudian kita kecilkan apinya menjadi setengah gelas. Ya, menjadi setengah gelas. Setelah menjadi setengah gelas baru kemudian kita gunakan. Ya. Ini setelah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Nah, kita biarkan agak lama sampai air itu menyusut, bisa menjadi separuhnya. Tujuannya adalah mengurangi pedasnya jahe. Tata cara perebusan ini atau tujuan pengolahan ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah mengubah
khasiat. Dengan proses akan mengubah khasiat. Seperti jahe segar kemudian dijadikan serbuk bubuk atau dikeringkan, itu untuk merubah khasiat ya, dari untuk masuk angin jadi stamina pria, atau dari stamina pria menjadi untuk mengatasi pegelinu dan sebagainya. Ini namanya mengubah khasiat. Ini perebusan lama ini akan mengubah khasiat. Jadi sengaja menerbangkan minyak asirinya. Kita menerbangkan aromatiknya. Kemudian yang kita ambil adalah energi rutubahnya atau energi materi lembabnya, sehingga hangatnya tetap memperlancar peredaran darah, ya, hangatnya tetap memperlancar peredaran darah, tetapi rutubahnya akan memupuk menjadi bahan baku energi vital bagi usus tadi, ya, usus kecil tadi, atau kemudian sampai kepada kantong kemih dan sampai kepada ginjal. Dan setelah lama ya kita rebus, setelah mendidih kemudian lama, kemudian kita ambil airnya sekitar 1 sampai, kita ambil airnya. Kalau kita menggunakan air 2 gelas maka jadi 1 gelas, kalau 1 gelas menjadi setengah gelas. Ya. Ya. Kemudian kita gunakan jeruk nipis. Setelah sudah tersedia baru kita pakai jeruk nipis. Jeruk nipis itu memiliki sifat aromatik tapi dingin. Memiliki sifat yang dingin, rasa asam, dan aromatik. Fungsinya adalah untuk mendinginkan, mengatasi peradangan, kemudian melunakkan gumpalan, kemudian kalau pada gangguan sperma maka dia mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar dan mengatasi flu. Ini jeruk nipisnya saja. Dan ini menguatkan usus kecil dan kandung kemih untuk gangguan anyang-anyangan. Dan kita aduk 3/4 gelas jadinya. Jadi 1 gelas boleh kita panaskan menjadi 3/4 sampai menjadi setengah. Maka inilah kunyit jeruk nipis untuk mengatasi gangguan kencing atau anyang-anyangan. Tips dari Dapur Sehat Roja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya kira bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita,
pakar kesehatan klasik Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Sensei? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah Barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, khawatirin Islam azakumullah, dan setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung. Dan kita kembali ke Sensei Abu Muhammad. Sensei, kesempatan ini kita membahas mengatasi dan mengobati anyang-anyangan ya Sensei ya. Dan racikannya kunyit dan jahe. Bahan-bahannya diantara lain 7 iris kunyit, 1 jari jahe, 1 gelas air, dan madu secukupnya. Dan bahan-bahannya ini mudah didapat ya Sensei. Salah. Baik. Dan sebelum kita masuk ke racikannya Sensei, berkaitan dengan penyakit anyang-anyangan ini Sensei, faktor penyebab yang paling utama itu disebabkan apa secara klasik Sensei? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pujian kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan ada pun kemudian daripada itu nih pertanyaan yang bagus sekali, ada beberapa hal ya yang memang menyebabkan anyang-anyangan atau istilahnya keinginan kencing yang tinggi, kemudian terus menerus, kemudian ketika kencing itu sedikit dan terkadang agak sedikit nyeri. Ya. Ini secara umum seperti itu keluhannya. Dan ada penyebab yang paling sering disampaikan oleh orang itu kalau selang-seling minuman ya, hangat dengan dingin, seringnya begitu kan. Hangat kemudian dingin, kemudian muncul seperti itu. Akan tetapi tidak semua orang yang mengkonsumsi hangat dan dingin juga anyang-anyangan. Tapi ada terkadang ada juga yang hangat dan dingin kemudian anyang-anyangannya sudah apa ya? Kalau dibilang mitos juga sudah banyak yang terjadi. Dibilang pasti penyebabnya itu mutlak itu juga ada yang lain. Gitu ya. Karena ada juga yang seperti itu, panas dingin tapi tidak masalah. Kayak seperti misalkan minum es, makan bakso panas pedas, minumnya es itu juga enggak gitu. Kemudian ada yang mengatakan minumnya maksudnya minuman semua, minum hangat kemudian minum es gitu ya. Itu secara umum orang mengetahui itu paling ringkasnya, paling sederhananya itu seperti itu. Dalam pengobatan klasik ada beberapa hal di sini dan saya ingin meringkas menjadi 3 pola atau 3 sindrom. Yang pertama adalah dikarenakan entah itu masalah dingin panas, tapi penyebabnya adalah dari organ. Dan yang pertama adalah disebabkan karena sindrom astenia, energi vital limpa dan paru, atau karena lemahnya energi vital limpa dan paru. Memang secara umum ketika seseorang terkena energi vital limpa yang berdasarkan kaidah klasik itu harusnya dia naik, memberikan nutrisi ke paru. Kemudian kalau dia lemah maka dia tidak bisa mempertahankan cairan. Ya. Dan secara umum juga cairan itu di dalam pengobatan klasik ini dipimpin oleh 3 organ. Bagian atas oleh paru, bagian tengah oleh limpa, dan bagian bawah oleh ginjal. Ya. Makanya yang selain masalah ginjal ini yang pertama kali dulu yang saya bahas karena kalau bawah udah pasti orang kan mengatakan tuh astenia, energi vital ginjal. Makanya akan tetapi karena energi cairan ini dikendalikan oleh 3 organ, maka kita bahas dari atas dulu, dari yang paling ringan. Seseorang yang anyang-anyangan yang disebabkan karena astenia, energi vital limpa dan paru, manakala terjadi seorang itu anyang-anyangan, terkadang disertai dengan pembengkakan di perut. Ya. Terkadang disertai dengan pembengkakan di perut, atau terkadang disertai dengan batuk
yang keluar dahak atau lendir disertai dengan ludah. Dahak lendirnya itu disertai dengan meludah. Ya. Ini ciri khas lemah limpa paru. Kemudian terkadang juga disertai anyang-anyangan disertai dengan berkurangnya selera makan. Ini juga dikarenakan astenia energi vital limpa. Atau anyang-anyangan disertai dengan diare dengan feses yang lengket dan keruh. Ya, ini juga dikarenakan kelemahan limpa. Atau anyang-anyangan yang disertai dengan buang air besar yang kotorannya atau fesesnya banyak. Kemudian bening dan berair. Bening dan berair atau cair. Atau terkadang anyang-anyangan disertai dengan makan yang sedikit. Artinya enggan untuk makan dan makanannya itu susah dicerna, makanya dia tidak nafsu untuk makan. Atau terkadang disertai dengan kelelahan pada kaki dan tangan. Ini berarti karena astenia energi vital limpa. Kemudian kelelahan dengan tenaga yang kurang, ini karena astenia energi vital limpa. Ini sering-sering yang bersamaan. Ya. Atau disertai dengan keinginan yang terus-menerus untuk buang air kecil, tetapi itu namanya anyang-anyangan. Kadang nyeri dan susah. Atau disertai dengan batuk berkepanjangan, disertai dengan napas terengah-engah kalau ada kaitannya dengan lemah energi vital paru. Yeah. Kemudian nafasnya pendek dan berat badannya menurun. Ini artinya anyang-anyangan yang sudah jadi penyakit, sudah lama. Kronis ya. Yeah. Dan saat buang air kecil ini bergetar. Ini pada kasus yang berat. Yeah. Jadi udah pas buang air kecil ini banyak anak-anak juga banyak kasus seperti ini yang ketika buang air kecil itu dia bergetar. Sakit, kencingnya sedikit sakit, kemudian dia bergetar gitu ya. Maka selain tadi ya resep yang telah kita bikin di muka tadi, di pembukaan tadi, tayangan tadi, makanan-makanan yang bagus dikonsumsi diantaranya anggur ya. Atau lengkeng ya, kemudian ikan ya kayak jenis ikan selar gitu ya, yang ikan yang ada warna kuning di tengah sampai ke ekornya. Kemudian juga kentang, ini juga bagus ya. Kemudian juga apel, ikan gurame atau ikan mas, ini juga bagus untuk makanan bagi para penderita yang seperti itu. Kemudian wortel ya. Kemudian juga royal jelly, ini juga bagus yang dikonsumsi. Makanan yang lain diantaranya ubi merah, kemudian kurma merah atau kurma, kemudian daging kambing. Sayurnya bisa ditambahkan labu siam, dan minumnya yang digunakan adalah gula batu ya. Dan kuning telur ayam kampung serta keju juga bagus dalam masalah ini kan. Hal ini disebabkan karena astenia energi vital limpa dan paru. Lalu ramuannya tadi, ya kan, obatnya kan. Kalau ini kan kita bicara makanan obat. Kemudian yang kedua, dikarenakan astenia energi vital ginjal atau lemahnya energi vital ginjal. Ini sudah pokok ya, hampir semua pengobat tradisional maupun klasik Tionghoa atau Indonesia dia akan sepakat ketika anyang-anyangan pastinya energi vital ginjal. Ya, lemahnya energi vital ginjal, lemahnya kekuatan ginjal. Ya. Ini biasanya disebut kelemahan energi vital ginjal kalau terkadang disertai dengan tuli. Artinya apa? Kurang dengar. Atau bisa juga disertai pusing mendadak. Ya, ini tulinya juga tuli mendadak, tapi persentase tulinya agak tinggi. Kemudian sama, tetap ketika buang air kecil sama bergetar. Tapi kalau tidak disertai tuli, adanya pembengkakan, batu kan yang tadi, paru dan limpa. Tapi kalau disertai dengan kencingnya sudah bergetar atau anyang-anyangan dengan kencing yang bergetar dan persentase bergetarnya juga tinggi. Kalau disertai dengan tuli, pusing, kemudian lelah, letih, lesu, ini berarti astenia energi vital ginjal. Ya. Kemudian juga sakit kepala. Atau impoten pada pria dewasa ya. Terkadang anyang-anyangan disertai dengan impoten, sering anyang-anyangan ya, enggak. Anyang-anyangan itu sering impoten, kemudian sering anyang-anyangan.
Kemudian sakit pinggang. Anyang-anyangan disertai dengan sakit pinggang. Atau anyang-anyangan yang disertai dengan pusing yang berkepanjangan. Atau kalau tidak tuli maka telinga berdenging. Ya. Atau gampangnya keluarnya air mani, sperma. Maka selain tadi bahan obat yang telah kita bahas di rekaman tadi muka, maka makanan yang bagus diantaranya adalah susu. Ini baik kambing, unta maupun sapi. Kemudian gandum termasuk yang bagus. Kemudian wijen, biji wijen. Iya. Wijen itu yang ada di onde-onde ya. Iya. Tapi ini biasanya diseduh ya. Jadi bukan berarti kalau makan onde-onde namanya onde-onde, walaupun ada wijennya. Kalau makan wijen itu berarti sendiri, ya, diseduh. Kemudian juga ginjal sapi, jauh-jauh bagus. Kemudian hati ayam. Ada juga yang agak lebih mahal sedikit itu lobster. Nah, itu Lobster. juga, lobster. Ya. Cuman agak mahal saja. Ya. Kemudian ada pula kacang kenari. Ya. Ini termasuk makanan yang bagus ketika astena gigital ginjal. Kalau kalau lobster ini kan untuk tingkat menengah ke atas ya. Iya. Kalau tingkat ke bawahnya itu ya Udang. burung gereja atau burung gereja. pipit itu. Namanya burung gereja benar ya? Atau burung pipit. Orang seringnya mengatakan burung gereja ya. Atau burung pipit. Itu ya. Ini agak jenisnya beda ya. Kalau burung pipit yang sering di sawah. Ya. Keumumannya demikian. Adapun yang ketiga, dikarenakan kurangnya energi vital ginjal. Kalau tadi lemah ya. Ya. Ini kurangnya energi vital ginjal. Maka anyang-anyangan disebabkan karena berkurangnya energi vital ginjal, ini manakala anyang-anyangan disertai dengan basah di tempat tidur. Bukan ngompol ya, tapi emang dia nggak kerasa. Artinya dia cert gitu kan, jadi kencingnya itu memang sedikit. Dia nggak kerasa, nggak ketahan, Nggak ketahan. ya, karena terkendali, sehingga basah tempat tidur. Ya. Jangan tanya basahnya kenapa ya, tentunya bukan disiram pakai air dong ya. Pokoknya basah lah ya tempat tidur, ya tahu lah basah tempat tidur ya. Kemudian aliran urinnya bening dan panjang. Kadang aliran urinnya bening. Kemudian pusing, disertai dengan pusing. Bergetar tetap bergetar ya, saat buang air kecil tetap bergetar. Cuman dibanding dengan karena kelemahan limpa paru dan kelemahan energi vital ginjal, ini frekuensinya itu lebih ringan. Ini artinya gangguan bergetar saat buang air kecil itu lebih ringan dibandingkan dua tadi. Kemudian terkadang disertai dengan kelelahan dan buang air kecil secara frekuen, terutama di malam hari. Sering malam hari. Jadi di kamar mandi biasanya lama kan, gak tuntas-tuntas, gitu ya. Dan nyeri serta rasa lunak di pinggang dan lutut, nyeri pinggang dan lutut disertai dengan nyeri pinggang dan lutut. Dan pada pria dewasa ejakulasi dini. Kemudian disertai dengan telinga berdenging dan air mani gampang tumpah atau gampang keluar. Atau keluar air mani tanpa mimpi. Artinya malam hari tidur, paginya keluar air mani tapi nggak mimpi. Ada kalanya seperti itu. Jadi ada yang mimpi, ada yang nggak mimpi. Ini nggak mimpi. Ya. Atau keputihan pada wanita dan keluar darah dari kemaluan pada wanita. Keputihan atau keluar darah dari kemaluan. Ini pada wanita seperti itu. Ya, tentunya pengobatannya dengan cara menguatkan ginjal atau memperbaiki. Kalau yang tadi menguatkan limpa, menguatkan paru, menguatkan energi vital ginjal, ya, kemudian memulihkan ginjal. Gitu ya. Selain bahan obat tadi yang disebutkan, bahan obatnya ya, makanan yang bagus, kalau bahan obatnya tadi, ada pun obat yang bagus adalah daging ayam kampung. Daging ayam kampung. Kemudian juga kacang kenari. Ya. Kemudian juga apel. Apelnya, kalau ini untuk urusan ini di bawah, apelnya itu apel hijau ya, batu, apel batu. Dulu namanya apel Malang, sekarang apel batu. Karena Malang sudah berpisah dengan batu. Batu sudah berpisah dengan Malang, batu sudah tidak Malang lagi. Ya, kacang kenari untuk urusan ginjal ini yang di bawah ini, kalau saya bilang apel berarti
apel batu yang warnanya hijau. Ya. Kemudian juga ubi merah dan juga stroberi. Ini juga bagus digunakan pada penderita anyangan-anyangan yang seperti tadi. Ini secara umum, tadi saya bilang secara umum gangguan yang ringan adalah yang diketahui oleh banyak orang. Percampurannya antara orang minum air dingin, es dingin kemudian dingin, air hangat. Nih orang-orang menyebutnya seperti itu. Padahal lebih dari itu ternyata anjang-anjangan juga terkadang disertai dengan penyakit yang memang lumayan, ya, penyakit yang bisa dikatakan ya lumayan berat ya. Ternyata seperti itu. Makanya kalau anjang-anjangan hanya dikarenakan minum apa? Air dingin dan air panas, kan tinggal minum air sejuk 2 gelas itu, 2 gelas atau 3 gelas itu udah lancar. sembuh, udah lancar. Tapi yang dimaksud ramuan tadi itu manakala mengatasi anjang-anjangan yang ternyata penyebabnya disebabkan karena sindrom tertentu. Entah itu astenia necipital limpa, paru, ginjal, atau kekurangan necipital ginjal. Nah, ini yang membutuhkan ramuan. Ini ya, lo yang anjang-anjangan biasa itu salah minum, itu tinggal minum tambah 2 gelas atau 3 gelas tuh, insya Allah itu lebih baik kan. Dan itu sesuatu yang paling gampang, insya Allah, kalau Allah menghendaki. Bismillah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk maksudnya penyebabnya ya, berkaitan dengan penyebab. Berkaitan dengan penyebab itu saya rangkum menjadi 3. Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi tapi agak ngirit, 3 aja dulu ya. Demikian. Baik Sensei. Dan ada sebagian orang Sensei mempunyai keluhan dia sering buang air kecil, akan tetapi tidak ada rasa sakit yang dirasakan. Bagaimana kita mengkategorikannya bahwasannya apakah dia terkena anjang-anjangan atau apakah bagaimana Sensei? Ya. Jadi kalau anjang-anjangan ini kan memang ciri khasnya ada sedikit nyeri. Iya. Memang ciri khasnya ada sedikit nyeri. Kalau dia beser saja itu bukan anjang-anjangan. Kan ada istilah beser, ngompol gitu ya. Kalau ini rata-rata dingin ginjal ya, atau lemahnya kandung kemih. Ini biasanya beda lagi kan, artinya orang yang kencing terus-menerus itu. Ini penyebabnya juga macam-macam. Ada yang limpahnya lemah seperti limpa lemah, gula naik, kemudian sering kencing di malam hari. Ada juga yang seperti itu, gitu kan? Ada juga yang seperti itu. Kemudian juga bisa jadi dikarenakan lemahnya kandung kemih, suasana dingin atau suasana dingin biasanya. Atau ngompol. Kalau ini kan ada beberapa anjuran yang menganjurkan kalau ngompolan misalkan atau beser, ada beser ada ngompol. Beser itu sering kencing gitu ya, tapi masih ketahan kan. Tapi kalau ngompol itu kan memang tidur di malam hari kemudian tidak bisa ditahan kencing gitu kan. Artinya kencing dalam keadaan tidur gitu kan, kencing dalam keadaan tidur ya. Tas siang tak malam kan kalau ya kan? Kalau kencing, tidur kencing kan namanya ngompol juga. Siang juga ngompol kan? Ya, tapi kalau beser itu ya sering kencing. Ya. Nah, ini biasanya pengobatannya itu berbeda dengan anjang-anjangan. Kalau anjang-anjangan tadi kan kalau pokok permasalahannya yang bukan penyakit yang serius. Yang gara-gara salah minum tadi kan minum air tambah banyak gitu ya. Selesai sudah. Kalau ini ngompolan minum air tambah beres ya, bukan tambah baik tapi tambah beres. Makanya kadang ada yang memberikan saran malam jangan minum air dingin karena dingin itu menyebabkan beser. Secara logika klasik dingin itu melemahkan limpa kemudian beser, atau dingin itu melemahkan ginjal kemudian beser gitu kan. Karena dua organ yang dilemahkan oleh dingin. Kemudian juga kadang-kadang disarankan suruh minum madu. Secara penelitian, karena madu itu higroskopis. Jadi higroskopis itu menyerap air, mempertahankan agar air tidak gampang keluar. Makanya contoh saja madu itu tidak boleh ditaruh di kulkas karena dia higroskopis menyerap air itu kan. Kalau dia ditaruh di kulkas, maka kadar airnya akan bertambah karena dia menyerap air itu. Nah, maka itu di penelitian ini digunakan. Ya, mereka beranggapan madu ini higroskopis. Kalau tadi dimasukkan ke kulkas saja dia bisa menyerap air itu ya. Kalau diminum itu berarti dia menyerap air, mempertahankan agar air tidak gampang keluar. Wah, seringnya kadang madu
terkadang itu digunakan untuk mengatasi ngompol gitu ya, minum di malam hari menjelang tidur. Yaitu tujuannya adalah hygroscopis tadi. Ini kalau dari sisi penelitian. Kalau dari sisi pengobatan klasik, pertama madu itu hangat gitu kan. Manis itu memiliki sifat hangat dan memiliki sifat lembab. Dan manis lembab itu menguatkan limpa gitu kan, dan memberi nutrisi kepada ginjal, menguatkan ginjal dan limpa sehingga menahan agar ginjal dan limpa tidak ngompol gitu ya. Tapi ada juga lain yang kemudian mempertahankan agar tidak keluar, seperti minuman-minuman yang seperti biji jamblang gitu kan, kemudian asam itu juga mempertahankan ya, agar tidak gampang keluar. Kemudian daun jambu selain untuk BAB ya, dia juga untuk kencing gitu. Selain untuk sakit gigi juga tentunya ya. Karena dia maksudnya mencegah, makanya asam sering digunakan untuk mencegah keringat keluar berlebih gitu ya. Makanya terkadang orang klasik zaman dulu ada yang menggunakan untuk kencing. Karena alasannya gini, pengobatan tradisional ini kadang-kadang simalakamanya gini, ketika ada pengobatan ini klasik ya, yang bilang klasik itu simalakama. Ketika pengobatan tradisional itu menuntut standarisasi, dan dulu kan nggak ada pengobatan klasik, itu nggak ada standarisasi dari dulu. Artinya dari zaman kerajaan gitu ya, dari Yoga Santaka, Rogacana, terus Acaraki sampai kepada Tobib gitu, Shinsei, kemudian sekarang terus di Balian Usada, kemudian para pengobat tradisional, kemudian juga penyehat tradisional itu dari dulu itu maksudnya. Saya bilang dulu ya, sebelum tahun 2003, tahun 2003. Ini tidak ada yang namanya pengobat klasik itu digunakan standarisasi karena masing-masing daerah itu berbeda. Sunda punya metode yang berbeda dengan Jawa. Jawa pun dibagi, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu kan, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat pun bagi. Beda Banten, beda Bandung, kan itu. Ya kan, beda Pandeglang. Ya kan, ada masyarakat pantai tidak sama metode pengobatannya dengan masyarakat gunung. Baduy beda lagi. Kemudian juga Jawa Timur juga sama. Orang Bromo beda Banyuwangi beda dengan Tuban, Rembang. Jadi masing-masing memiliki sesuatu yang berbeda. Kalau kemudian kita bikin standarisasi kan repot. Iya kan? Yang mau dibikin standar yang mana ini? Artinya kalau kita mau bikin standar Solo, ya Rembang nggak setuju. Mau bikin standar Jogja juga, Solo nggak setuju. Jadi akan terjadi gontok-gontokan tentang permasalahan standarisasi tersebut. Artinya makanya dari dulu pengobatan klasik dari zaman kerajaan sampai zaman negara, sampai menjadi sebuah negara ini tidak ada pengobatan itu standarisasi. Kemudian di saat para pengobat itu kumpul menghendaki dan menginginkan adanya standarisasi, itu bunuh diri. Kenapa? Karena pengobatan tradisional itu belum ada standarisasi. Artinya ketika pengobatan tradisional meminta adanya standarisasi, harus mengacu kepada standarisasi yang sudah ada. Dalam hal ini pengobat yang sudah memiliki standarisasi di Indonesia satu-satunya ya dokter. Iya kan? Satu-satunya dokter. Sama selain dokter nggak ada yang punya standarisasi. Makanya digunakan standarisasi kedokteran. Ya kan? Ketika digunakan standarisasi kedokteran, maka sejarah akan hilang, terputus. Gitu kan? Kemudian kaidah pengobatannya pun akan hilang karena kita harus mengacu kepada saintifikasi gitu kan. Keluarnya Permenkes 003 itu saya rasa pemerintah bagus sekali itu untuk menyambut permintaan masyarakat tradisional. Ya. Tahun 2003 keluarnya Kemenkes 1076 ini menyambut permintaannya masyarakat tradisional. Ini pemerintah Masya Allah manut banget itu pemerintah ini. Ya, tahun 2010 kemudian keluar Permenkes 003 untuk saintifikasi jamu. 2014 keluar PP 103 untuk pengobat. Ini mau mereka. Pimpinan itu mau. Padahal kalau para pengobat tradisional itu sadar, mereka tuh dari dulu memang standarnya beda. Ketika mau bikin standarisasi harus mencontoh standarisasi yang sudah ada, ini kedokteran barat. Nah, kedokteran barat bikin standar, kemudian dipakai oleh tradisional. Nah, ketika memakai tradisional, mau nggak mau ya kita harus menggunakan metode konvensional standarnya. Contohnya itu tadi, beberapa bahan obat yang terkadang memiliki khasiat yang
bertolak belakang. Hmm. Bertolak belakang. Ya, katakanlah satu contoh ini, tadi saya katakan asam itu meluruhkan kencing tapi juga menghentikan kencing. Ya. Gitu ya. Pada orang yang besar diminum maka dia bisa menjaga agar tidak kencing. Tapi bagi orang yang susah kencing, minum asam juga meluruhkan kencing. Ya kan? Itu bisa. Secara standarisasi farmasi nggak bisa begitu. Gitu. Kayak contohnya daun sendok. Daun sendok itu digunakan untuk menghentikan kencing bagi orang yang diabetes. Orang diabetes minum daun sendok agar kencingnya tidak terus-menerus di malam hari, tidak perlu kencing gitu kan. Tetapi bagi orang yang batuk ginjal minum daun sendok untuk melancarkan kencing gitu loh. Artinya dia fungsinya bukan diuretik. Dia fungsinya itu menormalkan kencing sebenarnya. Tetapi dalam prakteknya adalah menghentikan kencing. Terkadang digunakan untuk menghentikan kencing, terkadang digunakan untuk memperlancar kencing. Tapi dalam farmasi kan harus milih. Mau digunakan sebagai diuretik, pelancar kencing, atau menghenti kencing. Tidak bisa keduanya. Nggak bisa keduanya kan? Namanya sapu jagat, nggak boleh. Kan namanya kita nggak punya, kan tradisional nggak punya standar. Minta standar. Jadi bikinlah standar yang sudah ada. Adil kan? Masya Allah kan adil. Bener itu. Nggak salah. Nah, ketika orang minta standar, nggak punya standar. Nggak punya standar. Dikasih standar, bingung. Akhirnya jadilah obat yang seharusnya punya fungsi ganda, gitu. Jadi punya fungsi satu. Lurus-lurus saja. Daun sendok berarti peluru kencing, diuretik. Nggak boleh digunakan ketika orang susah kencing. Gitu. Makanya kayak tadi resep tadi ya, resep jahe. Ya, untuk kunyit, untuk kasus anyang-anyang. Ya, untuk kasus anyang-anyang. Duh, anyang-anyang kok minumnya panas? Nggak boleh. Gitu kan? Harusnya kan yang dingin. Itu kan konsep anyang-anyangan yang disebabkan karena minuman. Yang kemudian tinggal minum air sejuk. Ya kan? Ini yang dibahas adalah dikarenakan astenia vital limpa, astenia vital varu, astenia vital ginjal, atau kekurangan energi pada ginjal. Itu tadi resep yang kita bikin tujuannya ke arah situ. Kan? Nah, pada satu sisi itu kan secara umum jahe dan kunyit tadi itu kan tidak bisa diplotkan ke arah penghenti kencing atau diuretik, peluru kencing. Kenapa tidak pakai yang alang-alang yang diuretik gitu kan? Kan begitu. Padahal maksudnya bukan itu. Nah, maksud saya begini. Ketika kita berbicara di sini tuh mengembalikan kaidah yang hilang gitu kan. Kaidah yang hilang. Istilahnya kembali ke khitoh gitu ya. Mengembalikan kaidah yang hilang. Ini kaidah yang hilang gitu. Kaidah yang hilang. Jadi ketika kaidah yang hilang seakan-akan yaitu tadi kaidah standar, harusnya bukan standarisasi, akan tetapi penata laksanaan terapi apa adanya sesuai dengan tabiat obat tadi. Sesuai dengan tabiat obat, dan tiap daerah beda. Tiap daerah obat itu berbeda. Saya kasih contoh satu. Ini sengaja saya beberkan biar orang paham antara klasik dengan pengobatan lain itu beda gitu ya. Dulu saya sempat ke suatu tempat penelitian. Ada orang Bogor lagi, ada profesor di Bogor itu sedang meneliti Purwoceng ya. Nah, di Dieng itu digunakan untuk pria, stamina pria ya. Purwoceng ini. Nah, kemudian ditanam di Cilengsi. Di Cilengsi dekat Bogor ini. Kemudian saya bilang, "Loh, ditanam di mana, Prof?" Dekat Cilengsi situ, daerah ya masih masuk wilayah Cilengsi, Purwoceng itu. Saya bilang, "Loh, kalau Purwoceng digunakan di Dieng, Purwoceng ini untuk stamina pria, impoten, ejakulasi dini, lemah syahwat, oke," saya bilang. Tapi kalau di sini ya cuma buat mencret doang, menghentikan mencret. Dia baru nyadar, loh, gitu ya? Iya. Habis itu dia, iya pantas juga. Jadi beberapa kali diuji cobakan ternyata tidak meningkat ereksinya, tetapi malah sembelit gitu. Dia bilang, oh iya ya. Taunya dari mana? Saya bilang ini dari kaidah klasik. Kalau dari kaidah klasik itu perbedaan seorang pengobat itu harus mengetahui cuaca dan dataran bumi tempat berpijak. Cuaca Dieng dan bumi Dieng itu seperti itu. Di sini begini. Ada kali-kalinya. Jadi kalau yang sudah biasa belajar itu langsung spontan. Ditanam di mana nih?
oh ditanam di Kerawang, oh kasihannya begini gitu. Ini spontan begitu. Oh iya benar juga gitu. Nah, ini yang sudah meneliti, kita belum meneliti. Ini baru dengar aja karena udah tahu oh daerah Cilengsi begini. Itu spontan. Kalau disuruh menjelaskan memang panjang, ya. Suruh menjelaskan memang panjang. Tetapi ketika seorang yang sudah terbiasa itu akan spontan ngomong, kasihannya paling begini, Prof. Oh iya benar. Pantesan ya orangnya pada sembelit. Itu berbeda. Nah, kemudian mau dibikin Sama. standarisasi sama, tradisional turunnya sama. Ya bingung. Gimana caranya? Ya kan? Ya gak mau. Orang Dieng boleh dibawa Purwocengnya, silakan bawa kemanapun, ditanam dimanapun sama, tanamannya sama, tetapi khasiatnya kan menjadi berbeda. Nah ini kan sama ketika terjadi apa ya, benalu teh dulu, benalu teh itu kan sampai ada berapa itu, 13 jenis. Nah waktu itu kan rame untuk kanker, ya jenis yang mana dulu dan yang tumbuh di mana itu. Akhirnya mereka bodoh amat, yang penting benalu teh. Padahal jenis yang untuk menghentikan kanker ada jenisnya sendiri. Kalau dalam penelitian, kalau di bukunya siapa ya, peneliti dulu yang lahir tahun 1628-27 itu siapa itu? Rumpius ya, Rumpius. Itu orang-orang dulu gitu ya. Itu menyatakan terjadi perbedaan tanaman. Setiap tanaman itu berbeda ketika dia tumbuh di mana, maka dia memiliki khasiat yang berbeda. Nah, ketika benalu teh ini kemudian berbeda-beda, kemudian digunakan untuk kanker semua, ada yang buat mencret, ada yang buat manisan, kemudian diminumkan ya, akhirnya sekarang benalu ya, saya kadang-kadang ngomong, ketika ini lagi ngetren nih benalu teh buat kanker, saya bilang cuma ya badai pasti berlalu, artinya ya itu kan cuma sebentar saja. Sekarang ada orang dengar, sudah nggak ada kedengaran lagi kan gitu. Itulah yang saya maksud, tidak ada standarisasi. Maka sengaja saya mengangkat anyang-anyang dengan resep yang kayaknya tidak terbayang pada masyarakat. Itu demikian. Baik Sensei, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan Sensei, kalau di zaman dulu itu biasanya ya orang-orang zaman dulu dalam mengatasi anyang-anyangan ini dengan mengikat jempol dengan karet ini, apakah hanya sebatas mitos atau memang benar dulu? Jadi pengobatan itu kan tradisional ini diakui di negeri kita pun tahun 2003. Ya, Kemenkes 1076 yang di waktu itu menterinya Pak Ahmad Suyudi. Pengobatan tradisional itu kan dibagi menjadi 2, gitu ya. Karena pengobatan di Indonesia itu ada 4. Ya, pengobatan dari dari sisi pendekatan agama, ya, seperti ruqyah dan sebagainya. Kemudian paranormal, kemudian pengobatan tradisional. Dan tradisional itu dibagi menjadi 2, satunya dokter. Tradisional dibagi menjadi 2, yakni keterampilan dan ramuan. Nah, kalau yang mengikat mengikat ibu jari ini masuk kategori keterampilan. Keterampilan ya bekam, ya pijit, ya akupresur. Kalau kita belajar Anmo ya, dulu kalau pijit itu namanya dulu ada Anmo, ada Tuina. Dulu pijit itu satu, dijadikan satu, tetapi lahirnya kan beda-beda. Kalau kita menilik zona refleksi, ini nyambung, karena zona refleksi itu kan begini nih. Jadi ada istilah silang gitu ya, ada istilah silang. Jadi istilahnya begini. Jadi zona refleksi ini dari ujung ibu jari tangan lurus, kemudian kepala bagian tengah, kepala bagian tengah sampai ujung ibu jari bawah. Makanya ada yang di daerah lain ada yang ibu jari kaki diikat kanan atau kiri, dan di beberapa tempat juga ada yang ibu jari tangan. Gitu kan, karena kalau lihat zona refleksi itu terapi nih, ini bisa terapi. Itu jalur namanya zona, kalau akupunktur kan namanya meridian ya. Qinglu meridian ini namanya zona ya. Jadi perjalanannya itu dari ibu jari langsung ke kelamin tengah kan. Kalau cara Tionghoanya meridian ren kan. Tengah ini enggak ada meridian di tengah lurus, kepala naik ke atas, kemudian keluar lagi ke ibu jari tangan. Ibu jari tangan, kemudian ibu jari kaki melewati jalur tengah gitu ya. Nah, makanya ada istilah dulu kalau kita masih belajar awal-awal tahun 90-an itu, rame-rame kalau orang ahli terapi itu mesti ditanya kalau terapi,
kamu bukaannya di mana, berhenti di mana itu. Pembukaan di mana, penutupan di mana. Kan itu tadi. Jadi perjalanan itu ibu jari ketemu ibu jari. Ada yang mulai dari jantung, ada yang mulai dari ibu jari kan. Masing-masing pembukaannya. Ini kalau sesuai dengan kaidah refleksi ya memang sesuai karena memang seperti itu. Maka ketika dilepas peredaran darah lancar, jalurnya refleksi kan seperti itu. Ya. Dan memang terkadang terjadi. Ya. Kalau mau dibilang mitos, bagi pengobatan lain itu mitos. Tapi bagi ahli refleksi itu bukan mitos. Bukan ya. mitos. Kan kita tinggal mau melihat dari sudut pandang yang mana. Ya, baik Sensei. Dan Sensei tadi disebutkan di dalam video pembuangan ampas disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Tibun Nabawi masuk kategori pengobatan ya. Ya. Ya, di mana kaidah pengobatan ada 3. Yang pertama Ibnu Siha, kemudian yang kedua Ibnu Siha, kemudian Al-Himyah Ibnu Mudi, kemudian yang ketiga Istifraq Al-Mawaddah Al-Fasida, atau mengosongkan materi-materi yang rusak. Istilah-istilah ini mungkin bagi sebagian orang belum familiar, Sensei. Iya, betul. Mau bisa dijelaskan dari Jadi gini, kaidah pengobatan ini memang para ahli ini berbeda pendapat. Ya. Saya kasih contoh. Pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kaidah pengobatan itu ada 2. Ya. Al-Himyah dan Ad-Dawa. Ya. Himyah artinya mungkin terjemahan bebasnya diet lah ya, berpantang. Kemudian dawa, obat. Dan kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada 3. Yang pertama adalah hibdus sihah, kifat ya. Ya kan? Kalau di dalam pengobatan kolbunya kata Al-Imam Ibnu Qayyim itu hibdul quwwah. Ya. Mempertahankan hafid. Ya, mempertahankan. Ya. Hibdul quwwah dalam pengobatan kolbu, hibdus sihah di dalam pengobatan badan. Jadi apa? Mempertahankan kesehatan dengan menjalankan anjuran dan perintah. Kemudian yang kedua al-himyah anil mudi. Ya, al-himyah mudi dari mawadi, dari materi. Ya. Jadi menjaga diri dari materi-materi atau perkara-perkara yang masuk ke dalam tubuh akan menyakitkan. Ya, apa saja ini namanya berpantang. Kadang orang, saya kalau makan bayam nyari sendi. Ayah al-himyahnya berarti tidak makan ayam. Ya. Nah ini masalah kencing ini masuk ke yang ketiga, istifraq, pengosongan, mawadi materi-materi yang fasidati, yang rusak, mengosongkan materi-materi yang rusak itu ada 10. Yang ketiga adalah istifraq mawadul fasad, mengosongkan materi-materi yang fasad atau fasidati. Jadi mengosongkan materi-materi yang rusak. Ya, ini saya menemukan beberapa bacaan ada yang mengatakan fasad, ada yang mengatakan fasidati, fasidah. Jadi saya sempat nemu beberapa bacaan ini. Dan ini pada intinya yang mengosongkan materi-materi yang rusak dan itu ada 10 perkara. Ya, ini yang pertama adalah adam idahajah, keluarkan darah kalau dia bergejolak, artinya kalau dia panas. 1. Yang kedua, keluarkan sperma dikala dia berontak, artinya punya hasrat ya, keinginan yang kuat untuk berhubungan, maka keluarkannya. Ya. Tentunya punya istri ya. Kalau nggak punya istri ya sudah nikah. Kalau nggak nikah berdoa mudah-mudahan Allah ngasih mimpi. Ya. Berdoa, insya Allah. Makanya ini agak repot juga. Ternyata bagian dari pengobatan. Gitu ya. Kemudian mengendalikan sperma agar tidak keluar terus-menerus. Ya kan? Kemudian itu yang kedua. Baru kemudian buang air kecil. Ya kan? Buang air besar, bersin, muntah, ya, dan seterusnya. Ini salah satunya adalah buang air kecil. Ini masuk kategori istifraq, pengosongan. Ya. Berarti kencing juga sesuatu yang nggak boleh ditahan. Bersin juga begitu. Ya kan? Sperma juga nggak boleh ditahan. Darah juga ketika sudah bergejolak tidak boleh ditahan. Buang air besar juga ketika sudah memang kebelet emang nggak bisa ditahan. Ya. Bukan nggak boleh ditahan, memang nggak bisa ditahan gitu ya, nggak bisa mencret ya, di celana gitu ya. Terus ini masuk kategori istifraq. Nah, Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali itu menambahkan 1, jadi 4 kaidahnya. Dawa obat ya. Jadi kalau kita melihat dari mazhab Hambali ada 4, Ibnu Qayyim ada 3, mazhab Maliki Imam Qurtubi ada 2. Tapi pada intinya sama. Ya, mereka itu sama. Ya. Nah, ini masuk
buang air kecil itu masuk kategori sesuatu yang tidak bisa ditahan, karena ini masuk kategori istifraq. Dan kaitannya itu tadi yang salah satunya muntah, Sensei. Itu bagaimana? Apakah muntah yang tidak disengaja atau memang harus disengaja muntah atau gimana? Disengaja. Bahkan Disengaja. Haris bin Qaladah, saya nggak, ini bukan bagian saya apakah dia masuk Islam apa tidak gitu. Kan terjadi perselisihan tuh. Dia yang mengatakan Haris bin Qaladah itu masuk Islam karena Haris bin Qaladah hidup di zaman Nabi, seorang dokter yang sering dirujukan. Sering dirujuk untuk dijadikan ditanya dan tempat berobat ya, para sahabat. Tetapi masuk Islam tidaknya kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya Allah alam, itu bukan urusan saya soalnya. Jadi yang saya pahami di sini adalah Haris bin Qaladah atau Haris ibn Qaladah ini seorang tabib yang hidup di zaman Nabi. Itu boleh dikatakan seorang tabib Arab gitu, yang hidup di zaman Nabi. Ini bahkan dia menyarankan atau menganjurkan seseorang itu hendaknya, ini kalimat ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi, hendaknya seseorang yang sehat itu muntah dalam 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali. Ini bentuk dari Walaupun istifraq. tidak ada keinginan untuk muntah gitu. Iya. Berarti harus dipaksa. Iya, harus dimuntahkan. Dimuntahkan, sebulan 2 kali. Karena kadang-kadang beliau beralasan begini. Kenapa Haris bin Qaladah begitu? Kata Ibnu Qayyim, alasan Haris bin Qaladah, ini yang menjelaskan Ibnu Qayyim ya. Selanjutnya yang menjelaskan Ibnu Qayyim, bukan Haris bin Qaladah. Karena bisa jadi muntahan yang pertama belum tuntas. Ya kan? Disusul muntahan yang kedua. Makanya kan ada tuh kalau terapi muntah, gurah ya. Nah, istilah gurah. Gurah itu kan nggak ada kemudian pingin muntah kemudian gurah, nggak ada. Gurah itu ya dipaksakan gitu ya. Cuma di situ ada tata caranya. Ada tata cara gurah, tata cara muntah. Di antaranya di negeri yang di negeri yang panas, di musim yang panas. Di hari yang panas, jangan di hari yang dingin. Kalau dingin susah sekali keluar. Ini banyak sekali teman-teman kita yang ada di Purwokerto, di Tegal. Kemudian dia gurahnya habis isya, kan dianjurkan supaya yang panas itu malah habis isya. Gurah habis isya selesainya subuh. Enggak keluarnya pun terus lama. Harusnya siang dia cepat. Saya udah mencoba dua-duanya gitu kan. Dan gurah malam itu memang lama. Ya paling tidak bisa sampai jam 12 itu udah cepat tuh. Kemudian 2 kali. Ini maksudnya tetap yang namanya muntah itu dipaksakan. Kebanyakan tidak bagus. Tapi tidak muntah sama sekali, padahal makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti ada yang menjadi balgom, dahak atau reak. Nah, keluarannya kan lewat keringat, buang air kecil, kemudian buang air besar. Iya kalau tuntas. Kan ada kalanya yang jadi dahak. Karena yang namanya orang batuk kan nggak keluar air kencing, batuk nggak keluar keringat. Keluar keringat, ya nggak mungkin. Keluar kencing kan nggak mungkin. Apalagi feses, buang air besar, itu sangat sekali nggak mungkin. Itu kan dahak. Nah, lendir atau dahak ini ya yang lewat mulut ya keluarkan lewat mulut, maka muntah. Ini pendapat Haris bin Qaladah. Bagaimana kalau saya tidak mau lah muntah ini juga pendapat Haris bin Qaladah, dokter Arab yang didukung oleh Imam Ibnu Qayyim. Artinya ulama ya boleh-boleh saja. Artinya enggak muntah pun enggak dosa, kan enggak ada di Quran ya. Kalau ada di Quran ini wajib muntah, itu ya baru tinggalin dosa. Jadi tapi kalau ada orang yang tidak muntah, saya nggak mau muntah, itu pun tidak dosa gitu kan. Ini nggak ada di Quran gitu kan. Artinya ini ujung pendapatnya Haris bin Qaladah. Dalam hal ini sampai ke kita karena menjadi pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi ya sudah, itu pendapatnya Ibnu Qayyim. Tinggalkan pun nggak dosa gitu. Iya kan, ini pendapatnya ulama. Tapi kalau mengikuti ya layak, dia ulama kan. Diikuti pun layak. Kalau kita Ahlussunnah, ulama yang ngomong Ahlussunnah layak diikuti gitu. Jadi saya pun bukan berarti kalau walaupun dibilang fanatik ya, tetapi kan untuk orang lain juga saya tidak bisa memaksakan orang lain harus fanatik. Kamu harus fanatik sama Ibnu Qayyim? Ya enggak juga. Kalaupun misalkan saya dibilang untuk pengobatannya fanatik Ibnu Qayyim misalkan, ya saya akui itu, teman kan. Saya nggak memaksakan orang lain untuk fanatik. Makanya kadang-kadang dulu makanya ada yang ngomong dulu di Solo, nih Abu Muhammad ini ada garis keturunannya Ibnu Qayyim ya, ada yang bilang begini. Jauh, Arab sama Badui gitu. Ada memang ajam gitu ya. Itu jauh. Cuman kadang-kadang kan ada orang yang fanatik, ada fanatik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya.
fanatik Ibnu Qayyim ya. Kalau bicara mesti nggak lepas dari kedua tokoh ini kan. Iya. Ya kalaupun ada yang enggak, saya mau misalkan saya Muhammad aja ya, Ibnu Wahab atau ulama atau Bin Baz, masing-masing punya rujukan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sayangnya kalau sekarang orang-orang ahli hadis ya, Ahlussunnah ya, Salafiyin ya, pastinya ya tidak lepas dari fanatik Syalbani gitu ya. Cuman maksudnya tidak buta, bukan fanatik buta. Terkadang juga buktinya saya juga membawa pendapatnya Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Mufli, Imam Suyuti. Walaupun kadang-kadang terjadi perselisihan. Kan saya sering menyebutkan perselisihan. Meskipun ketika berselisih saya memilihnya ujung-ujungnya Ibnu Qayyim juga gitu ya. Perselisihan pendapat antara Imam Suyuti dengan Ibnu Qayyim di dalam kitab Buruh Fitib wal Hikmah dan di dalam Zadul Ma'ad. Tapi saya milih Zadul Ma'ad. Sah-sah saja kan ya? Iya. Sah-sah saja. Itu demikian. Baik, Sensei. Dan kita ke racikan obatnya, Sensei. Di sini racikan obatnya adalah dengan kunyit dan jahe. Ini apakah rimpangnya atau empunya atau yang mananya, Sensei? Ya. Saya bicara dulu jahe. Jahe itu kalau segar dia memiliki sifat yang hangat. Hangat ya. Ya. Memiliki rasa yang pedas. Tujuannya adalah meningkatkan energi vital dan melancar peredaran darah. Ya. Iya kan? Sesuai dengan tujuan tadi kan astain energi vital paru, astain energi vital limpa, astain energi vital ginjal atau kekurangan energi vital di ginjal. 4 pembahasan tadi itu masuk semua. Ya. Karena dia juga pedas, dia juga panas, dia meningkatkan energi vital. Itu satu. Kemudian kunyit. Ya, kunyit. Nah, kunyit ini dibagi menjadi 2. Kunyit rimpang itu sifatnya hangat, kunyit umbi itu sifatnya dingin. Kunyit rimpang sifatnya hangat, kunyit umbi sifatnya Betul belakang ya. Iya kan. Ya padahal satu ya. Padahal satu. Ya Masya Allah, itu Allah yang Maha Kuasa itu. Jangan iya kan. Ini gak usah bantah. Memang begitu ceritanya ya. Iya. Gimana sih? Gimana apanya? Ini yang bikin Allah ya kan. Temulawak beda. Temulawak itu mau pokoknya mau rimpangnya sama. Sama-sama sifat dingin. Kalau temulawak. Kalau kunyit beda. Cabangnya rimpangnya memiliki sifat hangat, padahal satu. Pokoknya memiliki sifat dingin. Nah, tapi dia memiliki rasa pedas, pahit, ya. Kemudian dingin untuk rimpang, hangat, dingin untuk umbi, ya. Kemudian hangat untuk rimpang. Kalau tujuannya memperlancar, kita pilih rimpang, ya kan? Tujuan pelancar kita pilih rimpang. Tapi kalau beda dengan gangguan haid dong. Kalau gangguan haid kan yang dipilih itu umbi karena tujuannya untuk menghilangkan rasa nyeri, mengeringkan balgam yang ada. Itu punya tujuan yang berbeda. Itu bisa menggunakan rimpang dan kalau jahe mah sama aja. Pokok mau rimpang itu nggak ada jahe. Jahe yang sifatnya dingin itu kulitnya. Mana ya? Jadi jahe itu kalau dikelupas kulitnya itu kulitnya saja. Itu sifatnya dingin. Padahal jahe itu umum, semua orang tahu jahe itu panas. Panas. Makanya ketika jahe gini, kenapa jahe basah itu sifatnya hangat? Padahal jahe itu pedas. Ketika dikeringkan sifatnya panas. Karena ketika basah, sifat kulitnya masih dingin. Tapi ketika dijemur, sifat kulitnya tawar sudah. Kulitnya sudah netral sifatnya. Maka yang menonjol isinya, kulitnya sudah enggak. Akhirnya ya karena sebenarnya isi jahe itu panas, ya kan? Tapi ketika diselaputi dengan kulit menjadi hangat, berkurang panasnya. Karena masih basah, cairannya juga masih tinggi, banyak airnya kan kalau. Nah, tapi kalau sudah dikeringkan, udah airnya nggak ada, kulitnya juga sudah netral, maka sifatnya jadi panas. Maka ada 2 yang menyebabkan jahe dikeringkan menjadi panas. 1, cairannya yang berkurang. 2, kulitnya yang sudah netral, sudah kering. Demikian. Sensei jazakallahu khairan atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali dan saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang, Pak. Hamba Allah di Tangerang. Silakan Ibu. Saya mau bertanya pada Sensei, kalau seseorang yang dia susah dalam punya keturunan, tapi udah dicek ke dokter dia normal, tapi dia ada masalah, dia itu sering anyang-anyangan, sering buang air kecil, Pak.
tapi memang dia juga ada penyakit juga di dalam tubuhnya. Penyakit itu tumor batang otak. Dan dia juga sudah dibantu alat bantu selang yang mengalirkan dari kepalanya ke usus besar. Ya. Itu apakah kencing yang mengalir beser seperti itu ada hubungannya dengan lemahnya ginjal dan limpa? Apa karena hubungan dengan penyakit tumor batang otaknya? Dan bila kalau misalnya itu lemah ginjal dan limpanya, apa ramuannya Pak Sinse? Baik. Itu Dan saja Ibu. untuk penyakitnya itu di tumor batang otaknya itu Sinse untuk menormalkannya agar bisa lebih cepat mempunyai keturunan gitu. Baik. Baik, ada mau ditanya sih. Mohon penjelasannya Sinse. Baik, ini mohon maaf Ibu. Ibu, Apa? keluhannya ini di istrinya atau suami? Keluhannya di istrinya. Di istri ya. Baik. Kalau si suami belum pernah dicek ke dokter, suami nggak mau dibawa ke dokter. Baik. Baik, Suaminya juga sering cepat ejakulasi, Sinse. ya. Baik Ibu, pertanyaan sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Ya, terima kasih. Silakan Sinse. Yang namanya tubuh ini memiliki satu kesatuan itu. Tidak ada mata rantai yang hilang. Ya, di dalam tubuh itu tidak ada mata rantai yang hilang. Kalau ada mata rantai yang hilang ya jadi monyet atau tikus ya. Kalau itu penemuan orang barat itu. Jadi nggak ada mata rantai yang hilang. Ya, percayalah. Ya, manusia itu begitu lahir juga bayi manusia. Itu udah fakta. Nggak mungkin dari binatang lebih dulu. Jadi memang nggak ada mata rantai yang hilang. Artinya memiliki satu kesatuan. Ada mata justru merupakan mata rantai yang memiliki kesinambungan. Ya. Maka saya sering mengatakan kalau ada orang yang mengatakan saya punya penyakit ini, punya penyakit itu. Saya punya penyakit jantung, saya punya penyakit lambung misalkan, ya. Apakah saling berhubungan? Ya kalau bisa nggak berhubungan, tapi dengan syarat jantungnya taruh di Surabaya, biar lambungnya ada di Jakarta, itu kan jadi nggak berhubungan. Ya, percayalah itu pasti berhubungan, nggak mungkin nggak berhubungan. Saya ingin cerita begini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, makanya saya katakan dari saya fanatik Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengatakan fa inna dimak wa huwal muh. Fa inna dimak. Jadi yang namanya dimak, otak itu isinya muh, sumsum. Ya. Atau bisa dikatakan ya bahr muh, lautan sumsum. Ya. Sampai-sampai orang klasik mengatakan ya dia memang bahr sumsum, lautan sumsum memang. Otak itu. Makanya wajar ketika fa inna dimak wa huwal muh. Yang namanya dimak ya muh, yang namanya otak ya muh. Nah, muh ini, sumsum ini berarti kita kan harus mencari asal muasal sumsum ini. Ya. Dalam pengobatan klasik ini, ketika seseorang memakan makanan, seseorang makan makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh. Pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ini akan dipecah menjadi 4. Ini kedokteran Arab kuno ya, ataupun klasik Yunani juga demikian. Itu menjadi 4. Ya. Yang pertama ini darah, kemudian cairan kuning, kemudian cairan hitam, kemudian balgam. Kemudian balgam. Adapun kedokteran klasik lain atau kedokteran timur lain juga ada yang menyebutkan bahwasanya selain darah ada yang menjadi cairan bening atau esensi. Menjadi esensi. Bahasa kitanya itu esensi. Kemudian esensi itulah yang kemudian dari kalau dam, cairan merah itu disimpan di dalam kabid, di dalam hati. Adapun cairan esensi itu disimpan di dalam kilia, ginjal. Kemudian dari ginjal ini masuk ke dukhar tulang punggung. Ya. Dari tulang punggung ini sebagian masuk ke mana? Sulbi. Makanya yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Keluar dari sulbi, sperma tersebut. Kemudian sebagian lagi esensi ini yang kemudian kita sebut muh. Ya kan? Kemudian naik ke otak. Nah, kalau ini banyak faedah kalau mau baca kitab Miftah dari Sa'adah itu banyak faedah hubungan antara otak dengan kolbu ya, hubungan antara otak dengan kolbu. Tentunya saya tidak membahas
rentetan cerita kenapa terjadi tumor batang otak, walaupun ini sangat berkaitan erat. Mau saya cerita dari situ udah sangat gampang tuh ditebak, pasti punya kaitan yang erat. Karena separuh dari ginjal ini, esensi ini separuh ke sulbi, ya, separuh ke sulbi. Yang ke sulbi itu menjadi sperma yang kemudian nanti digunakan untuk generasi berikutnya. Ini kalau cowok ya, kita bicara cowok dulu. Nanti untuk generasi berikutnya. Sementara yang menjadi sumsum di muh kemudian mengisi seluruh tulang belulang dan gigi itu untuk diri sendiri. Jadi dibagi menjadi dua, untuk sendiri dan untuk keturunan berikutnya. Adapun pada wanita ini dari apa? Hati dengan limpa ke tadi, dari limpa kemudian ke hati, karena semua makanan pasti masuknya ke dalam perut. Sebelum ke hati ke perut, dan hati termasuk bagian daripada perut. Nah, esensi ini pada wanita disimpan di dalam taroib. Ya. Taroib ini suatu organ yang berada di antara puting payudara yang digunakan untuk menyimpan sperma wanita. Ini bisa diketahui di dalam bukunya Ibnu Qayyim, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ya. Sperma wanita itu warnanya kuning, ya, sifatnya dingin lembab. Nah, ini disimpan di sana, disimpan di dalam taroib. Ya. Nah, esensi yang ada di taroib ini itu juga bergantung kepada ginjal tadi. Ya. Jadi ginjal membagi kepada sulbi dan otak, kemudian dari otak ke semua tulang pada lelaki, dan ke taroib, ya, pembagian esensinya ke taroib dan ke otak sama pada wanita. Ya, ini kan berhubungan, karena sumsum pun berasal dari ginjal. Kalau dari sini udah berhubungan, kita nggak usah bahas panjang lebar juga sudah berhubungan. Tetapi yang jadi masalah begini, ketika seseorang kemudian, kan tadi pertanyaan apakah ada kaitannya antara anyang-anyang dengan tumor batang otak? Ini tadi saya katakan, ya kan, dari ginjal lah sumsum itu naik ke otak, karena inna dimak wa huwal muh, otak itu isinya muh itu artinya sumsum. Sumsum itu berasal dari ginjal. Esensi wanita itu juga berasal dari ginjal. Dan ginjal mendapatkannya dari perut besar, ya, ini maidah, atau yang membagi tihal, perut kecil. Sering orang menerjemahkan menjadi limpa. Sebenarnya saya lebih senang menerjemahkan tihal itu perut kecil. Tapi karena memang di sini terkadang yaitu tadi standarisasi tadi, ya. Harus pakai standarisasi, ya. Ini orang nggak paham. Perut kecil, perut besar yang mana? Ya udah, ya pakai standar walaupun kadang-kadang kurang pas, ya. Limpa lah, oke. Itu. Berarti ada masalah di limpa dan ginjal, betul kan? Ya. Kemudian begini, itu berarti sudah begitu. Ya, anyang-anyang dari situ kan pertanyaannya begitu. Terus apa formula yang tepat? Saya selalu mengatakan seseorang itu hendaknya ketika berobat yang tuntas, jangan ragu, gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan sinsei, bukan. Itu harus yakin itu, harus yakin. Makanya Imam Ahmad itu, kata Imam Ibnu Fil Al-Hambali, mazhab Hambali itu terkadang memakruhkan berobat. Kalau berobat itu membuat dia yakin sembuh dengan obat atau tabibnya, maka kan dimakruhkan. Tapi ketika berobat itu membuat dia yakin akan Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, itu ya berobat itu. Sebagaimana pendapat imam mazhab yang lain, itu berobat itu dianjurkan, gitu ya. Kan Nabi pun umat tuh suruh tadawa, suruh obat, suruh berobat, ya. Tapi jadi tergantung, ya. Berobat pun dengan akidah. Akidah itu penting. Keyakinan kepada Allah itu harus. Jangankan kita, siapa kita? Nabi Ibrahim saja alaihissalam, ketika saya sakit, maka huwa yasfin, Allah yang menyembuhkan. Nabi, ya, itu nggak menyembuhkan diri sendiri. Padahal ratingnya dengan kita ya nggak ada apa-apanya. Kita jangan ngomong ratingnya, bandingannya apa? Ya nggak ada bandingan, jangan dibanding. Itu aja dia, Nabi Ibrahim nggak bisa ngobatin diri sendiri. Ya, kalau saya sakit, bahwa ya Allah yang mengobati, Allah yang mengobati. Lah kita, ya, ibarat kata Nabi jelas bukan, wali enggak juga, gitu ya. Orang soleh kayaknya hitung-hitung ya, kayaknya ya belum juga, gitu kan.
Kalau mau jujur maksudnya ya, mujahid bukan. Iya kan? Nah, terus kita posisinya di mana ya? Orang yang masih berusaha saja kan. Mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam golongan yang soleh kah, gitu ya. Golongan yang mujahid kah, sidikin kayaknya agak ketinggian, susah banget. Ya, apalagi kalau bagaimana kalau wali, jangan begitu ya, agak jauh gitu ya. Wali itu takut sama Allah. Artinya jangan, ini wali saja enggak, nabi juga enggak bisa ngobati, ya enggak? Mau wali mau nabi enggak bisa ngobati diri sendiri, yang ngobatin yang menyembuhkan Allah. Maka artinya ketergantungan kita iya karena Abu Dua, iya karena stain ya. Jadi tempat kita beribadah dan tempat kita memohon. Dan dalam al-ikhlas kita tuh kemudian bergantung kepada Allah. Dan makanya jangan sampai kita meyakini amal usaha kita ini udah bisa cukup untuk modal kita. Enggak. Atau upaya kita udah cukup untuk kita sehat. Enggak, jauh banget. Jauh. Sekarang gini, asap knalpot, uap, aspal gitu. Asap rokok bertebaran di mana-mana. Itu memicu timbulnya penyakit degeneratif. Kita masih sehat. Itu sementara kita makannya itu juga cakadul. Iya kan? Makanan enggak sehat kita embat saja. Itu kalau bukan karunia Allah. Makanya kesehatan itu kan nikmat Allah kan? Nikmat Allah itu bukan upaya kita. Jangan sampai kita berpikiran alhamdulillah dengan upaya saya bisa sehat. Apaan? Zaman Ibnu Qayyim saja. Ibnu Qayyim itu mengatakan untuk berupaya sehat di zaman beliau aja tidak bisa. Kalau tidak diberikan nikmat dari Allah. Ini Ibnu Qayyim aja susah, nggak bisa orang itu berupaya sehat kalau tanpa ada karunia Allah. Ini yang ada nggak ada asap knalpot, nggak ada uap aspal, ya. Nggak ada asap pabrik, nggak ada formalin, nggak ada bromida, nggak ada akrilamida, nggak ada pemanis buatan, nggak ada bla bla bla. Itu aja susah. Makanya kita harus perhatikan betul. Nah, kalau berobat Bu, kalau sudah melangkah maka lanjutkan. Apalagi kalau ibu merasa penyakitnya serius, ibu berobat itu ya harusnya sesuatu yang ibu sudah hadiri. Gitu. Ke dokter kan hadir tuh ya. Itu lanjutkan. Seharusnya lanjutkan. Adapun obat anyang-anyangannya tadi, yang seperti yang telah kita sampaikan di muka ya. Adapun dan lain sebagainya tentunya datangi pengobat klasik atau tradisional atau sinse atau dokter yang sudah ibu percaya, kemudian berobat di sana, kemudian dilanjutkan. Kalau sudah berobat kemudian diketahui penyakitnya, kemudian tinggal dilanjutkan ya. Atau kalau ibu mau ke dokter lain atau sinse lain itu harus punya keyakinan yang kuat, bukan karena dianya tapi memang karena Allah ya. Itu demikian. Mudah-mudahan kalau resep anyang-anyangannya tadi yang saya sampaikan tadi ya, bisa disampaikan bisa gunakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukron wa jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang berada di Tangerang. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, halo. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di Saya mana? dari Ibu Vivi di Bukit Tinggi. Ibu Vivi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Berarti. Iya. Ya, silakan Ibu Vivi. Orang tua anak, ibu, dia menderita sakit lemak, hati berlemak. Jadi mohon obatnya diminum apa, Sensei? Ya. Nah, terus boleh tanya satu lagi, Sensei? Satu aja cukup, Bu. Satu aja Ibu. Waktunya sudah cukup. Ya itu. Ya, mohon jawabannya ya, Sensei. Jazakillah khair, Sensei. Baik, ya. Barakallahu fiik. Baik. Ya. Silakan Sensei. Gangguan hati ya, entah itu fatty liver, perlemakan di hati dan sebagainya, yang diutamakan dalam menguatkan organ hati. Saya ingin menjawab yang paling gampang ya. Artinya sudah disepakati oleh para pengobat, baik itu bagian farmasi ataupun secara atau pengobatan Jawa dari sisi penelitian klasik atau dari sisi filsafat tradisional ataupun dari sisi penelitian farmasi ya. Ini bisa menggunakan, kalau di Jepang kan ada penelitian untuk obat perlemakan di hati, obat kuning, obat hepatitis ya, kemudian obat sakit kuning ya.
ini menggunakan santorizol ya. Santorizol ini didapat dari Curcuma santoriza. Curcuma santoriza itu bahasa kitanya temulawak gitu ya. Temulawak. Di Jepang itu menemukan bahwa kan untuk kanker hati itu digunakan temulawak ya. Ya karena kalau dari sisi penelitian dikarenakan kandungan santorizolnya ya. Dan ini Jepang yang menemukan. Kemudian padahal temulawaknya kita loh. Nggak apa-apa lah. Kemudian dari sisi filosofi, saya pernah menghadiri kajian profesor farmasi depan bilang dari sisi filosofi itu orang Jawa itu maksudnya begini, paling gampangannya begini, orang Jawa itu kalau penyakit kuning obatnya yang kuning gitu ya. Kenapa temulawak digunakan untuk mengobati hati? Karena sakit hati kadang kuning gitu ya. Nah, maka yang kuning dengan yang kuning. Nah, itu artinya sebenarnya kita harusnya menolak. Tapi ternyata penelitian farmasi membetulkan, ya sudahlah gitu ya. Dan dari sisi penelitian klasik, temulawak ini memiliki sifat yang dingin, kemudian rasa yang pahit pedas. Yeah. Pedasnya itu, jadi pahitnya mengeringkan lemak. Pedasnya mengeringkan dan membuyarkan. Ya. Dan ini cukup untuk digunakan untuk menguatkan ya. Penjelasannya sudah sering menjelaskan tentang karakteristik obat ya. Jadi paling tidak pedasnya mengeringkan dan membuyarkan, pahitnya mengeringkan perlemakan yang ada di hati. Ibu bisa menggunakan 2 ibu jari temulawak. 2 ibu jari temulawak ya. Kemudian direbus sampai mendidih. Direbus sampai mendidih dengan 1 gelas air. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10-15 menit, sekitar setengah penanakan nasi. Kemudian saring minum, lakukan pagi atau malam hari. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Vivi yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, khotbah selama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ya. Dengan Sarah di Padang, Ustaz. Ibu Sarah di Padang, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat lagi ya, Iya. insya Allah. Silakan Ibu. Ya. Apa obatnya, Ustaz, kalau haid terus Ustaz nggak mau berhenti, Ustaz? Ya. Sekali. Sudah berapa lama Ibu? Haidnya berapa lama Bu? Dulu 3 bulan, Ustaz, diobat dengan minum daun sirih, berhenti. Sehari ganti berapa pembalut? Nah, ini datang lagi, Ustaz, nggak mau berhenti, Ustaz, sudah hampir 3 minggu, Ustaz. Sehari ganti berapa pembalut? Nah, Sehari ganti berapa pembalut? saya satunya, Ustaz. 1 ya? 1. Baik. Saya nggak mau berhenti kering, Ustaz. Ya. Sudah 3 minggu ini, Ustaz. Tapi Baik. sudah coba, kata orang pakai daun sirih, sudah minum, sih sudah kering. Ini datang lagi, Ustaz. Ya, baik. Setelah 3 bulan kemudian. Baik. Baik, itu saja keluhannya Ibu. Ya. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih Ya, Ibu. ini Ya, cuaca silakan. di Sumatera agak cerah Pak ya. Jadi yang Ya. masuk Sumatera. Terus dulu saya waktu masih mencari silsilah asal saya dari mana, saya sempat mencurigai asal saya dari Bukit Tinggi gitu ya. Karena beberapa pelajaran ya yang saya dapat, maksudnya sejarah. Saya mempelajari sejarah. Pelajari sejarah, saya perkirakan saya Bukit Tinggi dari Alkianji itu saya kira Bukit Tinggi. Iya. Saya cari nggak ketemu. Ya ada mirip-mirip tapi nggak ada. Akhirnya saya punya pikiran kemana-mana. Ternyata nggak ketemu karena itu bukan marga masyarakat ya, namanya pengobat ternyata. Makanya jadi tidak ketemu. Dan ini ada sesuatu kisah yang membuat perubahan marga Alkianji itu. Makanya dikarenakan terjadi politik pada waktu itu antara Demak, Pajang, Mataram ya, dari Demak, Pajang, Mataram, makanya saya baru tahu ternyata saya bukan orang Sumatera gitu. Tadinya saya berpikiran saya Sumatera karena mirip-mirip kesananya. Kianji itu dari mana ya, Sumatera? Ya tidak. Nah ini Sumatera lagi cerah. Gangguan haid terus menerus. Saya pernah punya pengalaman menangani orang yang
Makanya saya tadi tanya ganti berapa pembalut. Iya. Saya pernah menangani orang yang haid itu selama 2 tahun. Sehari ganti 8 pembalut. Masya Allah. Ini anak gadis loh ya. Iya. Anak gadis orang. Jadi secara umum artinya kita berpikir harusnya orang lemes banget ya, tapi tidak. Jadi bahan obat yang digunakan karena tadi bahasanya Ibnu Qayyim tadi kan ada istifraq, pengosongan materi, ya kan? Istifraq. Istifraq ini kalau pengobatan kolbunya kata Ibnu Qayyim itu taubat katanya. Jadi hibdus sihah itu, hibdul quwah, menjalankan perintah. Al-himya itu menjauhi larangan. Ini di Ighasatul Lakhfan ini. Kemudian yang ketiga itu taubat. Makanya ketika saya membahas tentang al-himya, saya sempat ditegur sama Ustaz. Ada seorang Ustaz, teman ya. Kamu ini ada-ada saja. Al-himya itu kan untuk pengobatan kolbu. Antum seret ke pengobatan badan. Padahal di Ighasatul Lakhfan itu disebutkan al-himya itu ya pengobatan badannya itu al-himya anil mudi, pengobatan kolbunya ya al-himya, sama saja. Istifraqnya taubat. Pengosongan materi. Nah, tadi ada kalimat adam idah haja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Nah, darah yang keluar terus-menerus itu salah satu diantaranya karena bergejolak. Ya. Darah yang bergejolak. Maka pengobatannya adalah dengan cara disejukkan. Inilah kenapa saya menganut pendapatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwasanya darah ini sifatnya sejuk. Ya. Karena manakala dia haja, bergejolak berlebih, panas berarti dia keluar. Nah, ini namanya sakit. Itu namanya sakit. Makanya saya tidak katakan dingin tapi sejuk. Ibnu Qayyim begitu, nggak dingin tapi sejuk. Jadi maka ketika darah berlebih umumnya itu disejukkan. Makanya tadi ada yang mengatakan suruh minum sirih. Sirih ini memiliki sifat kelat. Kelat itu masuk sepet, sepet itu masuk asam. Dia memperbagus kualitas darah dan mempertahankan darah agar tidak gampang keluar. Satu, kedua dingin. Dinginnya mengembalikan darah ke tabiat aslinya. Yang dari bergejolak keluar kemudian disejukkan tidak keluar. Itu kalau sirih demikian. Dan kalau mau menggunakan yang lembut tetap kaidahnya seperti itu. Kalau darahnya bergejolak ya yang digunakan itu yang dingin. Seperti kalau menggunakan, saya lebih cocok menggunakan kunyit asam ya. Tapi umbinya. Karena asamnya udah tentu menghentikan. Kalau kunyitnya itu menghilangkan kelelahan. Ya, karena mungkin kurang tidur ya. Tapi usahakan nanti tidurnya jangan terlalu malam. Haid berlebih itu stres, tidur kurang aja bisa haid lagi gitu ya. Ini bisa mengkonsumsi kunyit asam, 1 ibu jari kunyit asam sebesar telur burung puyuh 2, pakai gula aren direbus ya. Dan itu kemudian diminum. Dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kita beralih ke pesan singkat. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan ini. Pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Endang di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, bagaimana dengan keluhan saya yaitu sering kencing siang dan malam dan kencing tidak lancar atau tersendat? Apakah bisa menggunakan racikan obat yang tadi disebutkan? Ya, bisa digunakan. Racikan yang tadi bisa digunakan pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan angkat penyakit. Baik, Sensei, syukron atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali, Pak Dedi di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, bagaimana dengan hukum terapi lintah? Apakah memang bermanfaat? Karena banyak sekali orang yang memanfaatkan lintah ini untuk pengobatan. Syukron. Ya. Jadi yang namanya pengobatan itu tidak melihat apakah itu bermanfaat atau tidak. Itu sebenarnya bukan pertama itu bukan begitu. Kalau kan tadi pertanyaannya bagaimana hukum ya. Kalau hukum tanya ke Ustadz. Dijelaskan semuanya, rentetannya ini kemudian disampaikan. Ya, kalaupun ibaratnya kalau saya pun pengobat kemudian intinya maksudnya tahu ini halal atau ini haram itu ya. Tapi kan bukan hak saya menjawab tentang hukum fikih tersebut, hukum halal haram. Ya, walau bagaimanapun juga ya
misalkan sama aja dengan misalkan bagaimana hukum, ada juga dulu yang nanya bagaimana hukum merokok dengan daun selada. Ini kan susah juga gitu siap. Iya kan? Jadi ada orang rupanya karena daripada rokok itu rokok konvensional dia. Tembakau, nikotinnya begitu itu haram. Bagaimana kalau saya pakai selada dirajang? Aneh-aneh aja orang. Payah. Kemudian dia digulung sendiri, kemudian di situ nih. Ada juga. Bagaimana hukumnya? Waduh, repot juga saya. Iya kan? Wah, nggak tahu lah urusan itu. Bukan urusan saya yang jelas ya. Artinya ya walaupun kita secara sedikit-sedikit ya pernah ngaji artinya bisa meraba ya. Tapi kan justru kalau ustadz yang menjawab itu akan lebih banyak faidah. Ya kan? Akan lebih banyak faidah kalau kan fas'alul dzikra in kuntum la ta'lamun, itu lebih banyak faidah. Jadi berobat bukan masalah faidah, bukan masalah manfaat karena khamr juga ada manfaat tapi diharamkan. Khamr juga ada manfaat tapi diharamkan. Ini saya mengatakan khamr haram karena memang khamr bukan obat. Khamr itu bukan obat, makanya saya mengatakan begitu. Tapi kalau jujur ya, kalau bahasa halal haram tolong jangan ditanyakan ya, nanti tolong. Nah, ya memang kalau tidak dibacakan nanti dikira pilih-pilih. Tapi kalau dibacakan ya, kalau hukum nanti ditanyakan ke ustadz. Atau kalau bagus sih datang loh. Kalau agak serius datang ke kajian, datang setelah selesai datang ustadz Afan ustadz. Ini begini halal apa? Mungkin ini lebih banyak faidah ya. Saya tidak yang jelas. Kalau manfaat ya banyak, ya kan? Akupunktur manfaat banyak. Kan kadang-kadang sudut pandang mana ya? Dan ini bukan majelisnya untuk membahas seperti itu kan? Karena terkadang sesuatu yang halal bisa jadi haram, tergantung situasi dan kondisi kan. Kalau sama aja misalkan sekarang dukun kemudian praktek bekam juga ya. Kita mikir kalau mau ngomong halal ya nggak? Kan ada juga sekarang. Ya dukun juga praktek bekam gitu kan. Ya macam-macam lah sekarang ini, dukun juga herbalis sekarang ya. Iya kan. Jadi kita tidak bisa ya mengatakan seperti itu. Jadi apakah akupunktur halal apa haram? Antum tanyanya manfaat enggak? Ya saya jawab manfaat itu ya. Tapi kalau halal apa haram? Nah itu tanya ustadz. Akupunktur halal apa haram? Tanya ustadz. Iya kan. Pijit halal apa haram? Tanya ustadz gitu ya. Apel halal apa haram tanya? Pasti kan gitu. Walaupun kebangetan kalau apel dibuat dari nyuri yang haram. Ya. Jadi halal haram tolong tanyakan ke ustadz ya. Kalau manfaat pastinya manfaat dan itu sudah terbukti. Kalau manfaat karena sudah banyak terbukti dan adapun hukum jangan ditanyakan kepada terapis karena terapis kalau bilang halal dikira iyalah terapis. Kalau bilang haram jangan-jangan nggak praktek gitu. Tapi hukum tanya ke ustadz itu artinya lebih netral gitu ya. Adapun manfaat maka saya jawab manfaat. Demikian. Baik, syukron wa jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ibu Eti di Bau-Bau Sultra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya sakit pinggang dan belakang sampai susah bangun, panggul sakit menjalar sampai paha dan kaki tidak bisa berdiri lama. Apakah ada obat herbalnya Sensei? Mohon nasihatnya, syukur. Iya. Sultra itu berarti Sulawesi Utara ya? Iya. Jadi gini, ada makanan obat yang bisa digunakan untuk mengisi sumsum tulang belakang. Efeknya bismillah meringankan dan menghilangkan sakit pinggang. Ya. Tapi saya akan membagi menghilangkan sakit pinggang dari dua sisi. Ya. Bagi orang yang tipenya panas, olahragawan, pekerja berat, gitu ya, itu pengobatan sakit pinggangnya, obatnya yang sifatnya hangat atau rasanya pedas, paling tidak seperti itu. Kalau dia mengkonsumsi yang dingin, maka dia akan lebih sakit. Meskipun contohnya gini, orang yang sakit pinggang dikarenakan dia memang orangnya nggak aktif ya, atau tipe badannya itu lembab dingin. Kalau dalam Tionghoa kan dikasih liwei Tionghoan itu sifatnya dingin. Atau kalau dalam Indonesia itu dikasih tapak liman dan tapak liman dingin. Tapi bagi orang yang sifat tubuhnya panas dikasih tapak liman tambah sakit. Ya.
Dikasih tapak aliman yang dingin tambah sakit. Tapi kalau dikasih jahe, ya, dikasih temulawak, dikasih kencur itu ringan. Ya, maka saya akan bagi menjadi 2. Yang satu, jahe 2 jari digeprek seduh pakai air panas mendidih kemudian diminum. Lakukan pagi dan mau tidur. 2. 1. Ini kalau tipe tubuhnya panas, olahragawan misalnya. Yang kedua, kalau yang tipenya dingin itu bisa menggunakan apel. Apel ini bagus mengisi sumsum tulang dan ini menghilangkan nyeri pinggang. Bismillah. Ini bisa menggunakan apel batu ya, yang hijau itu kemudian di jus agar dapat sekitar 3/4 gelas. Habis itu baru minum air sekitar 1-2 gelas air sejuk. Ya, ini jus apel. Dan saya menganjurkan kalau membuat jus apel itu dikasih madu, ditambah madu. Karena ada pendapat dan itu yang pendapat yang saya ikuti. Saya tidak mengatakan itu yang rojih, nanti terjadi perdebatan. Pendapat yang saya ikuti ini pendapatnya Sufyan. Ya. Pendapatnya Sufyan ya jelas ya. Sekelasnya gurunya Imam Syafi'i ya. Ya, ini berpendapat bahwasanya apel ini mengurangi kecerdasan. Ya. Jadi dari sisi penelitian kesehatan klasik, dia lebih cenderung menguatkan ginjal untuk mengisi sumsum. Padahal fa'inna dimak wahwal muh. Sumsum itu harusnya ke muh dulu, ke dimak dulu, ke otak dulu, ke dimak sehingga bisa menunjukkan kolbu bisa digunakan untuk semangat untuk berpikir dan memorinya tetap terjaga ya. Tapi kalau semuanya dialihkan ke tulang ya jadinya kuat tapi 1 tambah 1 pakai kalkulator. Ya nggak gitu-gitu amat sih, enggak. Makanya saya nggak anjurkan pakai madu agar berimbang ya. Itu lakukan kalau sehari 2 kali, bisa pagi ya, antara jam 9-11 ya, atau habis asar. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukron Sinsi atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Muhammad di Bogor. Pak Muhammad di Bogor. Silakan, Pak. Saya merasakan di sekitar hidung dan mata saya seperti terdapat cairan ingus yang terasa menekan permukaan kulit, terlebih ketika sujud. Hingga saya merasa sakit. Ya. Mohon bantuannya, Sensei. Ya, sudah berapa lama, Bapak? Kira-kira sudah sebulan. 1 bulan. Cukup. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Silakan. Begitu memang terkadang musim penghujan. Ada beberapa yang demikian. Saya menganjurkan Bapak bisa mengkonsumsi habatus sauda 1 sendok teh peres kemudian dikunyah. Bubuk habatus sauda 1 sendok teh peres kemudian dikunyah. Kemudian minum air hangat. Lakukan pagi sore dan mau tidur. Bangun tidur dan mau tidur. Atau kalau susah tidak ada, harusnya banyak. Ya. Bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah minum air hangat. Lakukan bangun tidur dan mau tidur. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinsi atas jawabannya. Dan pertanyaan dari Pak Muhammad merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ya. Sinsi. Jadi paling tidak demikian. Antara pengobatan klasik kemudian tradisional yang sudah berusaha untuk menggunakan standarisasi, kemudian pengobatan kedokteran, apapun itu, maka ini merupakan upaya untuk mendapatkan kesehatan. Tapi tentunya upaya ini puncaknya tentu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pasien itu hendaknya merasa dekat kepada Allah. Ya kan? Di dalam berobat itu hendaknya merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan cara mendekatkan diri, bukan hanya kepedean merasa dekat. Oh, saya mau udah dekat. Ya memang Allah Maha dekat. Ya kan? Artinya kedekatan kita dengan ibu kita pun masih dekat Allah dengan kita. Cuman kan masalahnya bukan itu. Bagaimana permohonan dekat dalam arti segala permohonan itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya kan? Karena terkadang orang yang sakit ini, wah saya udah minum obat ini nggak sembuh-sembuh. Iya.
Ya iyalah pasti. Obat ini gimana nggak mau nyembuhin, ya kan? Karena Allah yang menyembuhin. Tapi ya tetap tidak bisa juga kemudian saya udah berdoa kepada Allah, kok nggak sembuh-sembuh. Yang perlu diperhatikan gini ya, kalau kita meminta kepada Allah, itu hak. Kita minta kan banyak tuh ya, nggak ada orang yang mintanya satu. Ya kali ini hari ini saya satu aja ya Allah, nggak mungkin. Nanti besoknya lagi yang kayak kemarin kan nggak mungkin juga. Ya Allah. Kadang kita ini agak serba sulit. Jadi perbanyak permintaan. Ya, mintanya dikabulkan semua. Padahal kita nggak tahu mana yang bagus buat kita, mana yang tidak bagus buat kita. Kadang Allah tahu. Kan dikabulkan, untuk dikabulkan itu Allah mengabulkan yang baik menurut Allah. Bukan menurut kita loh ya, menurut Allah. Baik menurut Allah itu yang dikabulkan. Di antara misalkan 100 dikabulkan yang mana, itu urusan Allah, hak Allah. Itu yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, waktu dikabulkannya. Itu juga hak Allah. Ya kan? Mana sih ini nggak dikabul-kabul? Nah, waktunya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi anggap begini, kalau kita berdoa kepada Allah untuk kesembuhan, ya, kemudian dikabul, ya, selang beberapa saat kemudian dikabul. Ingat itu doa kita loh ya, bukan obat, bukan sama sekali bukan obat, tapi doa kita, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap itu kemaha Rahman Rahimnya Allah atau kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita berdoa dikabul. Kan itu ya. Tapi kalau kita berdoa kemudian belum dikabul, maka kita harus yakin bahwasanya Allah ini memang tidak bisa diatur. Kita nggak bisa ngatur Allah. Nah, artinya kalau permintaan semua permintaan dikabulkan, kita ngatur Allah kan. Ya Allah, saya dikabulkan. Kemudian kadang-kadang doa juga kayak ngatur juga kan. Saya minta ini ya Allah, saya minta ini. Kadang-kadang malah kayaknya Allah malah diatur jadinya. Itu menunjukkan Allah Maha Perkasa. Jadi tidak bisa diintervensi gitu kan gitu ya. Kalau kita berdoa kepada Allah kemudian dikabul, anggap itu kasih sayang Allah. Tapi kalau belum terkabul, memang Allah Maha Kuasa gitu ya. Maha Perkasa. Jadi Maha Bijaksana. Ya kita tinggal sebagai hamba mau kemana lagi? Ya tinggal meminta. Kalau sembuh kemudian jangan bilang alhamdulillah tuh kemarin minum obat itu sembuh. Ya jangan begitu. Kalau nggak sembuh, ini obat diminum nggak sembuh-sembuh. Ya jangan begitu juga. Tetapi ketika berdoa pun jangan sampai mengatakan, saya berdoa sudah sekian tahun kok tidak dikabul. Karena walau bagaimanapun juga Allah yang mengetahui kebutuhan kita yang sebenarnya, yang baik yang bagaimana, yang tidak yang bagaimana, itu demikian. Maka segala sesuatu tentunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kekurangan dari saya. Kesembuhan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.